saya bisa kembali berjumpa dengan kawan-kawan melalui video saya ini. Nah, untuk video yang ini saya ingin membahas suatu topik menarik. Yang ini sering sekali saya jumpai menjadi pertanyaan teman-teman yang baru atau newbie dan dia baru menggunakan haki saham ide ini ya. Nah, ini salah satu contoh pertanyaan yang baru siang tadi saya lihat dan terus saya ambil ada dua pertanyaan, tapi saya ingin mengupas tentang pertanyaan yang nomor 2 ya, di mana bisa kami pelajari tentang tindakan apa yang harus diambil ketika alert atau channel haki masuk. Nah, thank you. Ini pertanyaan dari teman kita si Bro Kasit ya, Bro Kasit. Oke. Kebetulan pada malam ini saya akan mengupas satu topik, yaitu topik bagaimana kita menggunakan alert ya. Seperti teman-teman ketahui bahwa alert ini di boot haki saham IDX ya, Pak Mansu telah menyediakan alert ya, yang dimana sebenarnya ini adalah salah satu alat bantu trading yang benar-benar powerful kalau buat saya ya, dimana alert itu sudah didesain sedemikian rupa untuk membantu kita dalam melakukan trading sehari-hari. Nah, oke. Tanpa berpanjang-panjang saya akan langsung lanjutkan. Seperti biasa kita langsung buka booth kita masing-masing ya. Langsung kita buka ke booth kita masing-masing seperti ini. Teman-teman silahkan buka juga yang baik menggunakan handphone maupun laptopnya, silakan dibuka bootnya. Kemudian kita langsung seperti biasa garis miring N ya, garis miring N. Saya akan tunjukkan tentang alert-alert yang ada. Nah, berikutnya kita masuk ke tool data dan analisa. Nah, berikutnya di sini ada live alert ya, kita klik live alert di situ. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya ingin menjelaskan tentang live alert yang sudah disetting oleh Pak Mansu di sini. Nah, di sini ada 14 alert yang telah disiapkan oleh Pak Mansu. Nah, alert-alert ini semuanya sudah disetting ya oleh Pak Mansu sedemikian rupa sehingga teman-teman yang menggunakan bot haki saham IDX ini bisa memilih kriteria atau memilih mana aja yang teman-teman mau pakai. Nah, sedikit saya akan kupas sedikit tentang alert-alert ini. Di sini ada 14 alert ya, ada 14 alert yang telah dibuat oleh Pak Mansu. Nah, 14 alert ini terdiri dari 10 alert beli ya, 10 alert beli, maksudnya alert yang dia merekomendasikan untuk buy. Berikutnya ada satu alert sell ya, ada satu alert sell, maksudnya alert yang dia merekomendasi teman-teman untuk jual. Berikutnya ada satu perpustakaan ya, ini ada sebuah perpustakaan di sini, teman-teman bisa buka nanti. Dan ada 2 alert yang berisi tentang informasi. Ya, alert informasi ini yaitu salah satu volume spike dan news alert. Ya, ini ada alert informasi ya yang bisa kita dapatkan. Pertanyaannya adalah sekarang setelah saya mendapatkan alert ini, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya langsung beli? Nah, teman-teman sebenarnya bisa perhatikan ya, pada saat teman-teman sebelum masuk ke sini, di sini ada catatan oleh Pak Mansu, baca dulu. Makanya penting teman-teman membaca strategi sebelum menggunakan live data alert channel ini. Nah, di sini setelah dijelaskan Pak Mansu bla 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 ini tentang live alert ini. Nah, di sini adalah rule. Di sini ada rule ya, di sini ada rule. Nah, ini yang penting teman-teman perhatikan. Bagaimana teknik teman-teman membeli saham yang masuk di alert tersebut. Nah, di sini Pak Mansu membagi tipe orang menjadi 2 ya, Pertama, trader agresif. Kalau teman-teman stylenya agresif, silahkan teman-teman buy di harga alert itu. Contoh ya,
teman-teman masuk di zombie menggunakan zombie alert, ya teman-teman menggunakan zombie alert, terus tiba-tiba teman mendapatkan alert BKSL dia bangun. Nah, buy di sini kan dijelaskan buy di harga ini, stop lossnya di harga ini, ya TP-nya di harga ini. Ya, teman-teman tinggal ikutin itu, ya. Tinggal teman-teman ikutin plan itu. Ya, ini buat teman-teman yang agresif, atau ini contoh pivot alert. Pivot alertnya saya yang ini ya, pixel alert aja ya. Contoh pixel alert ya. Ya, saham Wood saat ini harganya sekian ya, stop lossnya sekian, reliability-nya sekian. Teman-teman silahkan beli pada saat harga alert itu. Nah, itu untuk tipe yang agresif, teman-teman yang benar-benar agresif. Nah, kalau teman-teman yang konservatif ini maksudnya teman-teman yang nggak terlalu berani mengambil risiko, ya silahkan teman-teman mengantri tiga tik di bawah harga alert, ya 3 tik di bawah harga alert. Contoh, kita contoh ya, contoh ini mana ya yang bisa dijadikan contoh ini. Nah, ini contoh Turtle System, contoh alert price-nya di 25.50 ya, 25.50. Nah, artinya teman-teman jangan langsung beli di situ, teman-teman antri 3 tik di bawah harga ini. Ya, 3 tik di bawah harga ini. Teman-teman antri di harga itu. Berikutnya stop loss-nya 5 fraksi di bawahnya. Berarti kalau tadi 3 tik di bawah ini, ya, baru 5 fraksinya di bawah price alert. Artinya kalau tadi ditambah 3 ya, 25.50, teman-teman kalau dinunggu ya target ya di 25.50, ini kan 10, berarti teman-teman antrinya di 25.30 ya. 25.30 artinya teman-teman stop lossnya di berapa ya, di 2.500. Ini contoh ya, ini contoh 2.500 teman-teman stop loss, artinya harganya turun ya. Teman-teman ngantrinya di 3 fraksi atau 3 tik di bawah harga ini, dan stop lossnya di 2 tik di bawah harga-harga teman antri. Itu maksudnya ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bro, apakah kita bisa setting alert sendiri di bot ini ya? Nah, pertanyaan seperti itu pernah juga saya lihat ya, kalau tidak salah saya pernah juga lihat di salah satu di bot itu pernah nanya seperti itu. Nah, kalau pertanyaan seperti menjawab pertanyaan tadi, jawabannya adalah bisa, teman-teman. Jadi teman-teman bisa men-setting alert sesuai dengan kriteria dan indikator yang teman-teman ingin buat. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana bro kita bikin alert yang kita bisa setting sendiri. Nah, perhatikan, saya akan tunjukkan ini bagaimana kita men-setting alert, men-setting alert itu sehingga kita bisa mendapatkan warning jika kriteria yang kita masukkan ke dalam alert itu tercapai. Nah, pertama pastinya kita akan screening ya. Kita pasti akan melakukan screening dulu terhadap saham-saham yang kita ingin tahu. Nah, makanya penting buat untuk teman-teman tahu bagaimana screening. Buat teman-teman yang belum pernah nonton bagaimana men-setting screening, men-setting chart, silakan teman nonton video saya sebelumnya ya, karena saya sebelumnya telah memberikan informasi bagaimana setting chart dan men-setting membuat screening untuk mensortir saham-saham yang berpotensi. Nah, ini saya kasih contoh. Contoh saya ingin men-screening saham yang dia kemungkinan break, yang dia break MA5-nya. Nah, saya masukkan kode saya ya. NPC SMA. Oke.
ya. Oh maaf ya, kesalahan ya. NPC SMA 5 ya. Nah, NPC SMA ini saya kepingin mencari saham-saham yang dia hampir break MA5 ini ya, maksudnya NPC. Nah, setelah saya masukkan screening, ternyata ditemukanlah ada 1, 2, 3, 4, 5 saham yang dia hampir menembus MA5-nya. Nah, ini contoh ya. Nah, berikutnya setelah kita men-screening, pasti kita harus mengkonfirmasi itu ke peta kan, ke chart. Nah, baru saya masuk ke chartingnya ya. Dimana chartnya saya sudah siapin template-nya di C5. Saya ingin lihat BBCA. Contoh ini contoh ya. Teman-teman jangan ikutin ini, silakan teman screening sendiri, buat sendiri. Nah, ini hanya saya menunjukkan langkah-langkah bagaimana kita men-setting alertnya. Setelah teman-teman screening mendapatkan sahamnya, kita konfirmasi dia ke peta kan, ke chart. Nah, saya ingin lihat ternyata dia sudah hampir menembus ini ya. Oke, hampir menembus BBCA-nya, hampir menembus MA5. Oke, kalau begitu saya ingin setting chartnya nanti dia menembus di 36.000, di harga 36.000 ya. Saya kepingin Booth Haki Saham IDX memberikan alarm kepada saya jika saham BBCA ini nanti menembus harga 36.000, di mana saya nanti akan masuk. Nah, ini contohnya. Perhatikan bagaimana langkahnya untuk kita memasukkan. Nah, langkahnya adalah teman ketik garis miring alert ya, alert nih ya, spasi nama emiten BBCA ya, spasi price harga, karena patokan saya harga tadi ya. Patokan saya harganya, saya pingin kalau dia break 36.000 alarm. Oke. Price lebih besar, lebih besar ya, lebih besar 36.000. Nah, artinya saya kepingin agar Booth Haki Saham IDX itu memberikan alarm kepada saya jika saham BBCA harganya melebihi 36.000. Oke, berikutnya kita enter. Nah, berikutnya teman-teman pada saat seperti ini, artinya apa? Artinya alert kita sudah disimpan di Booth. Nah, di sini dia memberikan total sekarang ada 2 alert yang sudah tersimpan. Oke, ada 2 alert yang sudah tersimpan di dalam list saya. Pertanyaannya adalah berikutnya, bagaimana bro saya melihat list alert saya? Ya, bagaimana caranya saya melihat list alert saya yang sudah tersimpan di situ? Nah, kalau teman-teman ingin melihat list alertnya, teman-teman ketik garis miring my alert. Oke, enter. Nah, ini ada 2 alert yang telah saya bikin. Pertama tentang BCA, kedua ada pure. Dimana saya pure, saya tunggu dia kalau dia break di harga 3.200, 3.302, nanti itu akan saya beli. Saya akan masuk ya, saya akan masuk. Berikutnya BBCA kalau dia harganya tembus di atas 36.000, maka kemungkinan saya akan masuk ya. Nah, bro, ini bisa kita rubah nggak alert ini kalau kita salah? Bisa bro. Bagaimana kita menghapus alert yang salah itu? Ya, caranya adalah garis miring del alert spasi ya, spasi, lalu kita masukkan nomor yang kita mau hapuskan. Kalau tadi ternyata ini pure, ini udah saya nggak mau pakai lah, ini saya udah nggak care lagi dengan saham ini, udah bikin saya emosi atau apa ya. Saya pingin buang ini contohnya. Teman-teman tinggal copy paste ini nomornya, oke, copy,
custom. Nah, Dell alert 215116. Berikutnya kita enter. Nah, alert sudah dihapus. Artinya kita hanya memiliki satu alert doang lagi kan, karena satunya sudah dihapus. Kita cek benar apa tidak. Garis miring my alert. Ya, jadi kita hanya memiliki satu. Nah, dan ada satu lagi fasilitasnya, yaitu garis miring Dell alert spasi 0. Nah, kalau teman-teman menggunakan spasi 0 ini artinya apa? Artinya teman-teman menghapus semua alert yang sudah teman-teman bikin. Ya, kalau kita enter, ya artinya semua alert yang teman-teman bikin itu sudah terhapus. Jadinya teman-teman tidak mempunyai alert itu lagi. Ya, itu yang harus teman-teman perhatikan. Kalau teman-teman hanya menghapus 1, 2, ya teman-teman tinggal melihat ID teman-teman melalui my alert tadi, lalu teman-teman silahkan hapus dengan menggunakan Dell alert, masukkan nomornya. Ya. Nah, saya lupa ya, Pak Mansu sudah menyiapkan template alert ini sebanyak 50 template ya. Ya. Jadi teman-teman bisa memasukkan 50 alarm ke dalam boot Haki Saham IDX. Ya, tentunya alarm-alarm itu adalah alarm-alarm yang sudah teman-teman screening terlebih dahulu, ya kan? Makanya dari awal saya mengatakan bahwa video-video yang saya sampaikan itu akan saling berhubungan. Ya, jadi pastinya teman-teman pasti akan men-screening dulu. Setelah mendapatkan nama-nama sahamnya, teman-teman pasti akan konfirmasi dia ke peta atau chart yang telah teman-teman setting, baru teman-teman bisa memasukkan alarm-alarm sesuai dengan kriteria teman-teman yang ingin masukkan. Ya, jadi itu langkah-langkah bagaimana cara kita memasukkan alert ke dalam Haki Saham, ke boot Haki Saham IDX. Ya. Jadi sebenarnya tidak susah ya teman-teman, ini gampang kok. Nah, jadi teman-teman bisa men-setting apa aja. Teman-teman bisa men-setting dia berdasarkan price, ya. Ya, teman-teman bisa men-setting berdasarkan price, berdasarkan volume, berdasarkan golden cross MA, ya. Nah, ini adalah panduan bagaimana kita menggunakan boot. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana teman-teman mendapatkan panduan ini. Ya. Ya, teman-teman bisa men-setting itu kalau menggunakan price. Kalau teman-teman menggunakan lebih besar, ya, artinya teman-teman menunggu kalau harga saham itu naik, ya. Pasti itu untuk beli. Nah, berikutnya sama, kalau teman-teman masukkan lebih kecil, ya. Lebih kecil ini juga bisa cicil juga. Kalau kita udah terlalu tinggi, nggak mau set terlalu tinggi, ya kita tunggu di bawah aja. Kalau di alarm kita bisa cicil dulu, atau teman-teman bisa keluar sedikit-sedikit dari ini kan, tergantung kebutuhan teman-teman. Berikutnya teman-teman bisa memasukkan volume, berapa volume yang teman-teman ingin setting. Nah, ingat, volume di sini adalah lembar saham, bukan lot ya. Jadi teman-teman memasukkan, saya mau masuk di Telkom kalau volumenya lebih dari 100.000 contohnya. 100.000 ini bukan 100.000 lot, tapi 100.000 lembar. Oke. Jadi pada saat saham Telkom ditransaksikan melebihi volume yang teman-teman tentukan, boot Haki Saham IDX akan memberikan alert kepada teman-teman. Berikutnya teman-teman bisa memasukkan valuasinya. Valuasinya ini dalam miliar ya. Valuasinya ini dalam miliar. Jadi teman-teman bisa memasukkan valuasinya berapa yang teman-teman ingin dikasih. Nah, teman-teman juga bisa memasukkan kalau dia crossing MA ya, cross MA atau ya ini plus minus ya, MA 50 untuk kalau teman-teman memasukkan dia lebih besar MA, itu artinya MA 50 itu sebagai resisten.
Jelas ya, pasti itu. Kalau teman-teman men-setting itu lebih kecil MA50 itu, nah berarti harganya sudah uptrend dan dia bekerja turun. Artinya MA5 itu sebagai support. Kalau dia break artinya harga turun. Nah, itu yang teman-teman pahami. Nah, saya ingin bagaimana sih kita mendapatkan ini, mendapatkan PDF itu. Saya lupa, garis miring M, silakan ketik garis miring M, enter ya. Nanti silakan teman-teman baca panduan ya, klik baca panduan. Nah, di sini ada panduan tools, teman-teman klik panduan tools ya, silakan teman-teman download. Nanti setelah teman-teman download, nanti teman-teman bisa mendapatkan PDF yang tampilannya seperti ini. Nanti nomor 7 teman-teman silakan lihat di poin nomor 7 cara membuat alert. Nah, begitu teman-teman tentang langkah-langkah bagaimana men-setting alert ya. Bagaimana men-setting alert ke dalam bot Haki Saham IDX ini gampang banget. Dan ini sangat-sangat membantu kalau buat saya pribadi ya. Karena pada saat saya lagi konsentrasi dengan yang lain mungkin tidak sempat melihat, ternyata alert itu memberikan informasi kepada saya dengan sangat cepat. Di samping lab alert yang sudah disiapkan oleh Pak Mansur sendiri. Jadi teman-teman silahkan pilih mana yang kepingin teman-teman pakai sesuai dengan trading plan teman-teman, dan teman-teman juga bisa men-setting alert sesuai dengan parameter yang teman-teman ingin berikan. Oke teman-teman, itulah video yang mengupas tentang alert dan alert me. Silahkan teman-teman, jangan lupa like, subscribe videonya, dan beri kepada teman-teman yang belum tahu, dan jangan lupa segera bergabung di Haki Bot Saham IDX. Buat teman-teman yang belum menjadi donatur, silahkan segera menjadi donatur dan belajar bersama di grup-grup donatur yang telah ada. Itu aja teman-teman, terima kasih atas perhatian teman-teman. Learn together and forever, happy cuan dan trading with happy.